Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan terkait dengan doa puncak Yusbi Mubalah dan keadaan dan situasi. Fakta zaman ini bagi yang awas dan waspada sesungguhnya memang zaman medit. Medit adalah puncak ujung tanduk, serba anomalinya meningkat, meluas dan terus menghebat. Bermunajat mengangkat doa puncak, doa Yusbi Mubalah berkaitan dengan ja'al khawazakol batil, tatanan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terwujudnya tatanan yang toto titi tentrem karto totora harjo, tatanan hangadil, yang mimpin dan yang dipimpin pandai mengadili diri sendiri. Yusbih maknanya pembersihan, penyucian, menyingkirkan kotoran-kotoran, pemurnian. Untuk pemurnian dan mubalah maknanya batas tegas dan jelas antara yang hak dan yang batil dan yang dusta. Batas tegas antara kebenaran akhlak Tuhan dengan kebenaran akal pikiran nafsu yang merusak kebenaran Tuhan. Maka ja'al haq wa zaqal batil, dan diturunkan bacaan dari dan oleh kebenaran akhlaknya, suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan penjelasan mengenai kemahyuan tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Kebenaran akhlak Tuhan membawa keadilan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan membebaskan jiwa dari cengkraman nafsu, kelaliman, dan kejahiliahan. Tujuan dan arah kehidupan yang dijalani akan menjadi jelas, konkret, mengenali dengan jelas batas-batas hidup dan mati, hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Sedang kebenaran menurut ego nafsu akan membentuk jiwa-jiwa kering kerontang, dehidrasi, panik, bingung, khawatir, dan was-was, mudah larut dalam pengaruh keberduniaan. Hati dan pikiran terjajah oleh banyaknya isu-isu pemikiran ego nafsu dunia, terjajah oleh keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan. Kita memerlukan suatu kekuatan tafakur dan berani jujur, rasional dan masuk akal serta lapang dada. Sadar ataupun tidak sadar, keadaan dan situasi sudah masuk pada puncak anomali alam jagat raya dan puncak anomali di berbagai ranah bidang, di berbagai tingkatan kehidupan, di berbagai level strata kehidupan, dampak dari anomali kekosongan batin, sehingga tidak memiliki tujuan hidup dan kehidupan berdunia. Dan ini sesungguhnya sebenarnya untuk peringatan dan penyelamatan. Dan ketetapan ditampakkan kebenaran akhlaknya memang sudah menjadi suratan kehendaknya, tidak bisa diminta atau ditolak. Dan tanda-tandanya telah diberitakan sedemikian rupa. Anomali-anomali telah ditulis, bencana-bencana telah dikumandangkan, seruan-seruan iling, zikir, adanya kehadiran, adanya ilmu kehadiran di dalam rasa hati nurani. Dan hati-hati dan waspada telah semarak dibumikan, maka masuk sangat titiwanci, doa dikumandangkan. Doa Yusbi Mubalah ja'al haq wa zaqal batil inal batil kana zahuqa merupakan komando gading tongkat Garuda, adalah perwujudan sikap kesadaran sebagai hamba nuhuni dawuh hujah tatro mutawatir, kebersambungan dalam sanad silsilah rantai marantai sambung kait mengikat, gulawentah yang sama sekali tidak terputus dan tanpa jeda sedetik pun hingga Nabi Muhammad, sambung hingga Nabi Isa, sambung hingga Nabi Ibrahim, sambung hingga Nabi Adam, bahkan sambung kait mengikat, gulawentah sampai batas yang tidak diketahui jumlahnya, yang telah ribuan tahun keberadaannya dalam posisi yang penting ada walau wahdaka, walau sendirian. Hanya saja dikarenakan akan ada situasi dan kondisi menghebat, maka permohonan munajat doa dikumandangkan.
permohonan kepada Tuhan dan harapan kepada umat manusia, penduduk bumi supaya segera memposisi dalam perilaku kemaslahatan dan kesalehan, berkepedulian, serta berserah diri untuk berada paling tidak niat untuk dalam kesadaran di atas kebenaran al-haknya atau kedahuluan goro-goro atau sunatul awalin, dan tegas bagi yang lalim, yang dolim, yang jahil, yang kafir. Ya, pengertian kafir itu tertutup, jumut, kaku, fanatik, beku, kultus. Itu yang menghalangi dan merusak terwujudnya tatanan hangadil, tatanan ilahi. Menghalangi dan merusak terwujudnya baldatun tojibatun warabun khofur. Menghalangi dan merusak terwujudnya tatanan yang toto titi teten kartoto toraharjo. Maka untuk disegerakan, disingkirkan, ditenggelamkan, diluluh lantakkan untuk tidak lagi hidup di bumi Nusantara, di bumi dunia bahkan. Maka afa aminu makrolloh fala ya'manu makrollohi ilal qaumul khosirun. Apakah mereka aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Walau doa yusbih mubalah sebagai doa puncak, tampak tegas dan jelas, namun dalam fakta kehidupan lahiriah berdunia, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara, sama sekali tidak melibatkan ego, keakuan, nafsu, jasadiah. Artinya setelah dimunajatkan, berserah diri dalam laku ikhlas, sabar, dan tawakal ala Allah. Dan jasad alahriah dalam menjalani kehidupan bersosialnya tetap tidak sekedar saling menghargai, menghormati, bahkan perilaku respon, respek, peduli, membantu dan menolong pada saat ada kesanggupan membantu dan menolong adalah keniscayaan tanpa membedakan strata, ras, suku, bangsa, keyakinan, dan agamanya. Inilah jawaban berkaitan dengan kenapa Yusbi Mubalah di zaman ini dikumandangkan, supaya kita tafakur tentang diri kita yang berada di dalam jiwa, di dalam anfus, dan kita supaya tidak dikendalikan oleh jiwa kita oleh hal material duniawi yang akan menghancurkan kehidupan kita. Semoga kita dalam ampunannya, semoga kita dalam syafaatnya, semoga kita berpikir rasional, nalar, lapang dada, berani jujur, nyegoro dalam ampunannya, mendapatkan fadl dan rahmatnya. Semoga mendapatkan berburan bapangas guru wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.